Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 2 April. Tiongkok meluncurkan latihan militer berturut-turut selama 2 hari terhadap Taiwan. Diawali sejak kemarin dengan mengirim pesawat dan kapal militer untuk mengusik Taiwan. Tiongkok hari ini kembali mengumumkan peluncuran latihan lainnya di zona perairan sentral dan selatan Taiwan. Mereka juga akan melakukan penembakan jarak jauh dengan amunisi asli di Laut Tiongkok Timur. Menanggapi hal ini, Tentara Nasional Taiwan segera meluncurkan latihan kesigapan tempur dan melakukan pemantauan seksama. Tanggal 1, Tiongkok mengumumkan latihan militer gabungan terhadap Taiwan tanpa peringatan awal yang dipimpin oleh kapal induk Tiongkok Santong. MND mendeteksi total 76 jet Tiongkok. Tadi diduga tanggal 2, Tiongkok kembali mengumumkan peluncuran latihan militer yang dinamakan Straight Thunder di kawasan perairan sentral dan selatan Taiwan. TPR juga melakukan simulasi penargetan pelabuhan penting dan fasilitas energi dengan senapan rudal. Kebetulan musim tuna sirip hitam di Pingtong dimulai pada tanggal 1 April tahun ini. Tak disangka Tiongkok mengumumkan latihan militer tanpa peringatan awal. Berhubung zona penangkapan ikan mencakup area latihan militer, para nelayan merasa sangat jengkel. Memasuki hari ke-6 pasca gempa Myanmar, pihak militer setempat menyampaikan total korban tewas saat ini telah menembus angka 3.000 orang dan 4.500 lainnya terluka. Myanmar mengadakan sesi perkabungan nasional selama 1 menit kemarin. Sementara itu, Amerika Serikat mengumumkan penggalangan dana bantuan bencana sebesar $2 juta Amerika. Pada 1 April, rakyat Myanmar di seluruh negeri mengheningkan cipta selama 1 menit untuk mengenang para korban gempa. Danau Inle yang seharusnya menjadi pemandangan indah berubah drastis. Deretan rumah di tengah danau nyaris runtuh dan warga hanya bisa mendayung perahu untuk mengungsi. Ribuan bisu Myanmar melarikan diri setelah melihat menara lonceng kuil terbesar di kota Mandalay serta bangunan di sekitarnya runtuh dalam sekejap. Ini yang terjadi saat gempa kuat mengguncang pada tanggal 28. Saat ini periode emas penyelamatan telah berlalu dan kemungkinan menemukan korban selamat di bawah reruntuhan sudah sangat kecil. Saat gempa terjadi, Presiden AS Donald Trump sedang dalam proses membubarkan lembaga bantuan luar negeri. Namun, pemerintah AS menegaskan bahwa tim penyelamat telah diberangkatkan dan akan menyediakan bantuan berupa kebutuhan pokok serta dana darurat sebesar $2 juta AS. Gempa ini juga merenggut nyawa warga Taiwan. Seorang wanita bermarga Lin terjebak beberapa hari di hotel runtuh di Mandalay. Tim penyelamat menyatakan tidak lagi menemukan tanda-tanda kehidupan di lokasi. Sang suami yang selamat sangat terpukul dan berharap dapat membawa pulang abu jenazah istrinya ke Taiwan. Karena akses ke Mandalay terputus, alat berat sulit masuk ke lokasi, menyulitkan proses evakuasi. Pengusaha Taiwan di Myanmar berupaya mengoordinasikan bantuan dari tim SAR internasional dan tengah mengumpulkan air, makanan, serta bahan kebutuhan lainnya untuk dikirimkan. Gempa Myanmar menimbulkan korban jiwa parah. Seluruh kalangan prihatin dengan penyebabnya. Akankah ini memicu gempa di Taiwan? Terkait hal ini, Pusat Penelitian Gempa Taiwan menyatakan kerusakan parah kali ini ditimbulkan oleh patahan sesar gempa Myanmar yang mencapai panjang 500 km. Taiwan berjarak 2.500 km dari Myanmar sehingga dampaknya tidak terlalu signifikan. Namun Taiwan terletak di zona rawan gempa sehingga terus tetap waspada. Gempa kuat Myanmar menimbulkan banyak korban karena patahan Sagaing memicu keretakan di banyak bagian permukaan tanah, getaran terasa hingga ribuan kilometer, bahkan menyebabkan guncangan kuat di Bangkok, Thailand, menyebabkan bangunan runtuh dan menimbulkan korban jiwa. Pusat Penelitian Gempa Taiwan atau TEC menganalisis bahwa bencana parah akibat gempa bumi kali ini terjadi karena wilayah tersebut merupakan celah seismik yang jelas. 整个的破裂长度，其实这个是已经超过了整个台湾的长度，所以这是蛮可怕的。透过这次地震所学习到的经验，重新回去评估这个地方它到底过去的这些历史地震，到底是不是如我们之前所推测的一样的分布。 Meskipun pusat gempa berada di Myanmar, frekuensi gempa yang tinggi di Taiwan memicu kekhawatiran masyarakat. Apakah gempa Myanmar bisa memicu gempa di Taiwan? Menanggapi hal ini, sejumlah pakar menegaskan bahwa dampaknya sangat kecil. 台湾距离这个缅甸其实还相距大概有2500公里以上，所以这种静态的这种应力转移，其实还不会转移到上千公里以上，所以基本上不太容易引起台湾的这种地震的活动。 Pakar juga menyatakan, rumor seperti akan ada gempa besar di Taiwan pada Juli tahun ini tidak bisa dipercaya sepenuhnya.
Dan yang penting adalah memahami apakah dasar argumen di balik prediksi itu masuk akal. Menurut pakar, Taiwan yang berada di jalur gempa memang sudah seharusnya selalu siap siaga terhadap gempa. Wabah pertusis atau batuk rejan belum lama ini melanda Tiongkok, Vietnam, dan Jepang. Kasus penularan klaster pada keluarga juga muncul di Taiwan. Pusat Pengendalian Penyakit mengumumkan 2 kasus pertusis positif baru minggu lalu dengan total 11 kasus lokal pada tahun ini. Seiring dengan bertambah banyaknya jumlah kunjungan ke luar negeri menjelang Festival Qingming, warga yang bepergian disarankan menerima vaksinasi pertusis demi keselamatan perjalanan. Kasus pertusis di Taiwan mencapai angka tertinggi baru pada periode yang sama dalam 6 tahun terakhir. 11 kasus tercatat pada tahun ini, termasuk 4 kasus klaster pada keluarga. Batuk rejan yang ditularkan lewat cipratan lendir menyebabkan gejala ringan pada orang dewasa, namun anak-anak mungkin mengalami batuk berkelanjutan disertai pilek selama lebih dari 2 minggu. Menjelang liburan Qingming, jumlah orang yang pergi ke luar negeri kian bertambah. Wabah pertusis di negara-negara tetangga seperti Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan Vietnam sangat parah. Warga disarankan menerima vaksinasi sebelum berangkat ke luar negeri. Ledakan pipa gas alam menyebabkan kebakaran di Selangor, Malaysia tanggal 1. Warga yang sedang merayakan Idul Fitri pun bergegas melarikan diri. Setelah melalui upaya penyelamatan selama 8 jam, api pun berhasil dipadamkan. Sebanyak 145 orang termasuk 3 anak-anak mengalami cedera. Pihak berwenang telah meluncurkan investigasi terhadap penyebab kebocoran tersebut. Pipa gas meledak dan memicu kebakaran. Asap membumbung ke langit. Kobaran api setinggi 20 lantai dan dapat terlihat dari beberapa kilometer. Ledakan yang terjadi sangat dahsyat dan berada dekat dengan permukiman, sehingga warga turut merasakan getaran. Warga yang tengah merayakan Idul Fitri segera melarikan diri dari rumah. Api tak terkendali. Otoritas memerintahkan evakuasi dan petugas damkar dikerahkan untuk menyelamatkan warga yang terjebak. Beberapa orang mengalami luka bakar dan ada yang sesak napas. We don't really think that there's something serious until we saw the fire, and the fire is really raging high. 我一直听到有东西掉，那种有玻璃、有石头，窗口的玻璃全部都破掉。 Pipa gas Petronas di Puchong mengalami kebocoran dan menyebabkan bencana ini. Sekitar 500 meter pipa terbakar habis. Meskipun kantung darurat telah ditutup, gas yang tersisa di dalam membuat kobaran api tetap sangat besar. Si jago merah baru berhasil dipadamkan setelah sekitar 8 jam. Insiden ini menyebabkan 145 orang terluka, sementara 190 rumah dan 148 kendaraan rusak. Otoritas juga mengumumkan akan memberikan kompensasi kepada korban. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.